awal perjalanan dakwah ini, saudara, Ya. itu penuh dengan lika-liku kehidupan. Kita tetap memegang satu prinsip bahwa ikhlas itu ruhnya dakwah. Ya. Bagaimana kita ikhlas menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran, akan ada masanya. Orang-orang yang ada di sekitar semua akan membutuhkan. Kita yang jelas sampaikan saja dulu. Balighu anni walau ayat. Sampaikan itu meskipun hanya satu ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat sore sahabat edukasi, begitu juga para pendengar setia Bapak Al-Ustaz Ahmad Ar-Rafiq yang merupakan salah satu ustaz terbaik, ustaz muda yang dimiliki oleh Kabupaten Bulukumba. Ya, jadi pada kesempatan kali ini tentunya kita mengajak bersama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat, baik itu nikmat kesehatan, kekuatan, dan tentu nikmat iman, sehingga kita sampai saat ini masih termotivasi untuk berbagi kemanfaatan. Ya. Baik, kemudian tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai manusia yang tercerahkan dan sebagai sang pencerah di jagat raya ini. Baik, langsung saja saya sapa sahabat saya seperjuangan di kampus Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bulukumba yang saat ini sudah disebut dengan Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Assalamualaikum saudaraku, Bapak Al-Ustaz Ahmad Ar-Rafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Ya, bagaimana kabar saudara sampai saat ini? Alhamdulillah, sampai hari ini masih diberikan umur, masih sehat walafiat. Insyaallah, mohon doanya. Ya. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Amin, amin saudaraku. Mudah-mudahan apa yang disemogakan senantiasa tersemogakan, senantiasa terkabulkan. Kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga terus melakukan hal kebaikan, berbagi kemanfaatan dengan cara kita masing-masing. Iya. Amin. Ya, baik saudara. Jadi salah satu hal yang tentunya menjadi inspirasi adalah cerita perjalanan untuk kemudian menuju perjalanan dakwah dari Bapak Ustaz Ahmad Rafiq. Pertama saya mengenal Pak Ustaz adalah ketika menjalani dunia pendidikan sebagai mahasiswa di STKIP Muhammadiyah Bulukumba. Tidak mengenal sejak semester 1, tapi mungkin mulai akrab ketika di pertengahan semester, di pertengahan perkuliahan ya, sekitar semester 3 atau semester 5. Lebih lagi ketika bergabung di unit sistem informasi yang dikelola oleh Bapak Andika pada saat itu, saya mulai sedikit akrab dengan Bapak Ustaz Ahmad Ar-Rafiq, ya. Tapi pada saat itu saya belum sampai berpikir bahwa Pak Ustaz ini ada potensi atau memang ada basic untuk kemudian fokus menjadi pendakwah. Mungkin bisa sedikit berbagi cerita, kisah bagaimana awalnya, apa yang memotivasi, apa yang menginspirasi, atau memang pada waktu kuliah sudah mulai menjadi pendakwah. Silakan saudara Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sebelumnya saya menyapa kepada seluruh sahabat sekalian yang sempat menyaksikan video ini di channel saudara saya ini, insya Allah penuh dengan edukasi, penuh dengan pendidikan, dan penuh dengan kemanfaatan. Dan mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kita semua. Amin. Untuk menjadikan diri kita menjadi manusia yang lebih baik dari hari ke hari. Mengenai perjalanan dakwah saya, sebenarnya saudara, saya sudah punya basic sejak saya masih sekolah. Okay. Karena
saya mengenyam pendidikan itu memang dari pondok pesantren. Ya. Setelah saya lulus SD, saya lanjut ke pondok pesantren dan juga sampai tingkat aliyah, tingkat SMA, saya juga melanjutkan pendidikan di pesantren. Oke. Setelah selesai, saya masuk ke kampus STKIP Muhammadiyah Bulukumba. Sebenarnya awal keluarga ingin saya kuliah di STAI Al Ghazali Bulukumba, yang tentunya adalah basic agama. Oke. Dengan pendidikan jurusan-jurusan agama, pendidikan agama Islam. Tapi saya lebih memilih di STKIP Muhammadiyah Bulukumba karena, dan saya lucunya lagi mengambil jurusan pendidikan biologi. Biologi, oke. Nah, ini sebenarnya saya ingin mencari tantangan, karena mata pelajaran ini sebenarnya kurang saya paham. Makanya saya harus ngambil tantangan, karena kalau saya ngambil basic pendidikan agama Islam, tentunya ada sudah banyak hal-hal yang kita ketahui tentang itu, namun pun kita tahu harus belajar dan belajar terus. Tapi saya memutuskan untuk mengambil jurusan pendidikan biologi itu karena saya ingin mendapatkan tantangan dalam perkuliahan. Baik. Ya sahabatku, tentunya semasa kuliah itu adalah masa-masa remaja, yang tentunya kita lihat bagaimana remaja-remaja sekarang. Mungkin saudaraku memang tidak pernah berpikir dan tidak pernah terlintas di benak bahwa saya ingin menjadi seorang pendakwah. Betul, betul. Tentunya itu juga tidak pernah terlintas dalam benak saya, dalam pikiran saya sewaktu saya masih kuliah. Oke. Tidak pernah sedikit pun terlintas. Meskipun sebenarnya ketika saya masih aliyah, masih tingkatan SMA, saya memang sering menjuarai lomba-lomba ceramah di ajang Musabakat Tilawatil Quran di Kabupaten Bulukumba. Bahkan beberapa kali meraih juara 1 sebagai pensyarah terbaik yang juga pernah mewakili Bulukumba ke tingkat provinsi. Nah, setelah menjalani kuliah, saya memang agak-agak terlihat tidak ada karakter dai yang ada dalam diri saya. Bahkan mungkin pakaian saya jauh dari teman-teman yang lain. Mungkin saudaraku sering lihat saya ke kampus hanya pakai baju kaos oblong dengan celana Levi's yang terkadang robek juga sebagian. Tapi ternyata setelah kuliah, panggilan nurani terpanggil untuk berdakwah. Terpanggil untuk berdakwah setelah menyelesaikan studi, tidak membutuhkan begitu lama waktu, akhirnya terpanggil kembali untuk mendalami dunia dakwah ini. Jadi awalnya di kampung memang, ketika saya pulang, dan itu masuk Ramadan, meski waktu kuliah, sering diberikan kesempatan untuk ceramah di masjid, bahkan sampai khutbah Jumat di masjid dekat rumah pun itu sering dipersilahkan. Akhirnya suatu ketika saya sudah selesai dengan perkuliahan, maka saya mencoba sedikit demi sedikit ikut pada keluarga yang juga merupakan penceramah. Saya ngikut-ngikut, akhirnya diberilah motivasi untuk berlatih dan mengembangkan bakat-bakat yang dimiliki sejak waktu masih di pesantren. Tentunya awal perjalanan dakwah ini, saudara, itu penuh dengan lika-liku kehidupan. Tentunya kita berawal dari lorong ke lorong, hujan kehujanan, dan lain-lain sebagainya. Kita mulai bukan main langsung di tingkat atas, tapi kita main lorong ke lorong, dari lorong pukul lorong, pokoknya dari lorongnya lorong masuk lorong lagi, saudara. Iya. Begitulah awal kita berdakwah. Tapi
kita tetap memegang satu prinsip bahwa ikhlas itu ruhnya dakwah. Ya. Bagaimana kita ikhlas menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran, akan ada masanya. Akan Ya. ada masanya orang-orang yang ada di sekitar semua akan membutuhkan. Kita yang jelas sampaikan saja dulu. Balighu anni walau ayat. Sampaikan itu meskipun hanya satu ayat. Oke. Ini hal ini saya juga sebenarnya terinspirasi dari almarhum Ya. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Baik, baik. Beliau alumni pondok pesantren. Mm-mm. Dan setelah itu beliau juga terjun ke dunia hitam. Oke. Itu sebelum beliau kembali berhijrah menjadi pendakwah Ya. yang digagumi oleh umat Islam, khususnya di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Ya. Saya kembali berpikir bahwa ternyata ketika kita sekolah di pesantren, insya Allah suatu saat itu akan ada remnya, saudara. Baik, baik. Akan kembali ke jalan dakwah itu sendiri. Karena beberapa sahabat-sahabat dai yang dulunya mereka ketika kuliah, Ya. mereka pun berada di dunia lain. Ya. Tentunya bukan berada di dunia dakwah dan dunia keagamaan. Bahkan mereka banyak yang lari kiri. Ya. Tapi setelah mereka selesai, akan diberikan sendiri jalan hidayah oleh Allah. Alhamdulillah, kembali mereka berdakwah. Oke. Dan juga saudara, ada satu pengalaman Oke. yang ini tidak bisa saya lupakan. Tentunya pernah suatu ketika saat awal-awal saya berkarir dalam dunia dakwah, awal-awal saya berdakwah mungkin di sekitar 6 bulanan, saya mendapatkan undangan untuk membawakan hikmah Isra Mi'raj itu di SMA Negeri Tanete. Okay. Nah, kebetulan saat itu kepala sekolahnya itu dosen kita di STKIP, Bapak Ilham, Muhammad Saleh. Oh iya, yang biologi itu, saudara. Betul. Oke. Kebetulan beliau kepala sekolah. Dan seingat saya pernah sekali dalam mata kuliah beliau saat itu saya terlambat. Ya. Saya terlambat sekitar lebih dari 30 menit. Ya, sekitar hampir 1 jam lah. Ya. Kuliahan jadwal jam 8. Ternyata masuk saya sampai kampus itu jam 9. Maklumlah remaja hari itu masih kurang kesadaran dengan pendidikan. Oke. Saat itu beliau sudah masuk mengajar dan saya terlambat. Kebetulan di kampus dulu saya di ruangan saya mahasiswa yang paling kecil. Ya. Jadi ada istimewanya juga itu kalau yang mudah diingat ya. Itu cepat ditahu. Ya. Jadi kalau yang paling besar cepat ditahu, yang paling kecil juga dikenal, yang paling pintar juga dikenal, yang paling buntu juga cepat dikenal. Betul. Saya itu dikenal yang paling kecil. Ya. Akhirnya saya ke kampus. Ternyata beliau sudah mengajar. Saya ditegur. Ini yang kecil ini kenapa terlambat? Ternyata teman sebelah bisik sama saya. Itu Bapak juga terlambat 30 menit. Terlambat katanya 30 menit. Oke. Jadi saya instruksi, Pak. Saya ini sebenarnya tidak terlambat. Saya tadi datang pas pukul 8.00. Maka Bapak belum datang. Saya tunggu sampai 15 menit, ternyata Bapak belum hadir. Akhirnya saya tunggu 8.20, tidak datang. 8.20 saya kembali ke rumah, daripada saya tinggal di kampus hanya bicara sia-sia, itu kan alasan saya. Betul. Nah, Pak Saleh katakan, kalau begitu, ini anak banyak cerita juga, keluar. Wah, saya tidak mau keluar. Oh, mohon maaf Pak, saya tidak mau keluar. Saya tidak mau keluar. Ini saya mau belajar. Pak Saleh bilang, kalau tidak mau keluar, saya yang keluar. Bilang, silakan Pak, kalau mau keluar, keluar. Iya. Jadi Pak Saleh hari itu keluar. Dan alhamdulillah saya dapat nilai C. Iya. Dapat nilai C ya. Oke. Dapatlah beliau. Saya
ceramah, beliau kepala sekolah. Hmm. Jadi beliau beri sambutan. Kebetulan yang undang bukan beliau, tapi rekan-rekan guru yang Oke. mengajar di sekolah itu. Ya, ya. Setelah saya, setelah ceramah saya ditatap dan ditanya, ini Ahmad Rafiq ya? Iya, Ya. siapa? Ahmad Rafiq. Yang kuliah di STKIP dulu. Ah. Saya katakan, Oke. oke. Ya. Saya katakan, oh iya, saya kuliah di STKIP Pak. Nah. Beliau katakan, bisa-bisanya ya, kamu jadi pendakwa. Ya. Padahal saya lihat dulu, kamu ini pakaian saja tidak beres, celana saja tidak beres, malas juga masuk kampus, nilai juga tidak beres. Hari itu kan beliau memang ngajar biologi. Dan sampai hari ini saya belum paham itu biologi, saudara. Meskipun sebenarnya saya 4 tahun belajar itu 8 semester, tapi ya sekarang sudah mulai lupa-lupa ingat. Oke. Kemudian kita berlanjut terus jalan-jalan. Jadi beberapa dosen-dosen, guru-guru kita dari STKIP Muhammadiyah Bulukumba, saya sempat ketemu dengan beliau-beliau, dan rata-rata bahkan teman-teman pun, kan teman-teman, sahabat-sahabat di STKIP juga pada heran, kok bisa berubah jadi dunia pendakwah. Padahal dulu kita sama-sama gini dan lain sebagainya. Bilang itu adalah masa lalu yang harus merubah diri menjadi manusia yang lebih baik. Baik. Oke. Nah, dengan perjalanan dakwah itulah, alhamdulillah, sedikit demi sedikit kita mulai berdakwah, bukan lagi di pelosok-pelosok, tapi kita sudah masuk di jalan-jalan poros, sudah masuk di kota, bahkan kita sudah nyebrang ke kabupaten tetangga, bahkan alhamdulillah kita juga sudah sampai di Papua, saudara. Baik, saudara, saya potong sedikit, mohon maaf. Ya, jadi pada saat pada saat masih sekolah atau mondok begitu, itu belum sempat berpikir bahwa akan menjadi fokus menjadi pendakwah karena masih melanjutkan pendidikan, apalagi di jurusan biologi. Ya, suara saya bisa didengar yang jelas kan, saudara? Iya. Tentu ada pertanyaan. Pada waktu telah lulus kuliah, pastinya akan ada ada pikiran akan menjadi guru juga karena ada pendidikan biologi. Apa yang memotivasi? Atau ada mungkin suatu inspirasi tertentu yang kemudian menginspirasi dan memotivasi Pak Ustaz sehingga saya harus fokus di jalan dakwah, walaupun saya misalnya S1-nya di pendidikan biologi, tapi saya memiliki potensi nih yang baik untuk dikembangkan. Gimana, saudara? Oke. Sejak SMA, saya memang bercita-cita ingin menjadi pendakwah. Tapi setelah saya kuliah, ternyata cita-cita itu mulai hilang sedikit demi sedikit. Akhirnya setelah saya selesai sudah, saya sempat mengabdikan diri, saudara, di salah satu sekolah Madrasah Aliyah Muhammadiyah Palampang. Saat itu saya sempat mengajar biologi. Bahkan saya sempat ngurus administrasi di sekolah. Tapi karena memang sudah ada jadwal yang masuk dan juga ada inspirasi dari sahabat saya, kakanda saya, Ustadz Andi Armayadi Al-Ghifari. Beliau sekarang ketua lembaga Nahdlatul Ulama yang terus memotivasi saya di saat awal bertemu dengan beliau, karena saat itu saya diundang ke Bicari, kebetulan yang meninggal adalah keluarga dari satu ruangan di STKIP Muhammadiyah. Beliau MC, saya ceramah, dan beliau itu memang sudah senior waktu itu, memang sudah keluar berdakwah. Akhirnya beliau terus memberikan motivasi. Jadi saat itu saya mulai tekuni dunia dakwah, dan semakin banyaknya jadwal, semakin menumpuk
sedikit demi sedikit kegiatan-kegiatan di sekolah pun sudah sedikit saya kurangi. Apalagi memang saya ngajar biologi, saudara, Baik. ya itu masih kurang-kurang paham juga. Oke. Baik, saudara. Jadi salah satu inspirator ya adalah Andi Armayadi, Al-Ustaz Andi Armayadi ya, yang juga sekarang menjadi pendakwa yang sangat aktif dan fokus di jalan itu. Ya, dan perlu saya sampaikan saudara bahwa memang pada saat saya mungkin kalau tidak salah SMA ya, saya biasa menyaksikan Ustaz Andi Armayadi sudah mulai berdakwah di kampung saya, tepatnya di Kelurahan Tanuntung, karena beliau memiliki banyak keluarga di sana, keluarga besar di sana. Ya, pada saat itu. Dan alhamdulillah beliau istiqomah untuk kemudian menjalankan terus dakwah itu sampai sekarang. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya tentunya saudara tadi dikatakan bahwa saya harus fokus di sini, saya harus lebih mengembangkan lagi potensi saya dalam berdakwah. Bagaimana caranya pada waktu itu saudara? Walaupun misalnya sudah memiliki basic, tentunya masih perlu banyak belajar. Apakah ada pembimbing khusus atau secara otodidak atau bagaimana? Oke, mengenai bimbingan dakwah, tentunya kan kita sudah ada dasar dari pesantren, sudah dibekali ilmu-ilmu dakwah, yang tentunya masalah demam panggung kan sudah tidak ada. Betul. Karena kita sudah terbiasa tampil di depan umum. Nah, sebenarnya ini yang terkadang menjadi penyakit bagi pendakwa pemula. Terkadang mereka demam panggung di saat menyampaikan dakwahnya. Kemudian saya sebenarnya masalah bimbingan-bimbingan khusus itu tidak ada. Tapi saya hanya menggali potensi yang ada dalam diri saya, bahwa saya harus menjadi diri sendiri. Kemarin saya sempat mencoba ala-ala retorika Zainuddin MZ itu di awal-awal saya keluar berdakwah, tapi setelah mendapatkan masukan-masukan dari pendakwa-pendakwa senior, bahkan sahabat-sahabat yang lain, bahwa alangkah baiknya ketika kita menjadi diri sendiri. Akhirnya saya mencoba itu, menggali potensi yang ada dalam diri, bagaimana berretorika yang baik, dan juga bagaimana menyampaikan bahasa-bahasa yang lebih mudah dipahami oleh jamaah. Tentunya ini juga tergantung dari faktor bahasa. Nah, kebetulan alhamdulillah bahasa kita di Bulukumba ada bahasa Konjo, tentu ada bahasa Bugis. Dan alhamdulillah itu kami kan juga punya keluarga besar di Herlang. Tentunya kami sering bergaul dan paham dan fasih dengan bahasa Konjo. Sisi lain, saya juga tinggal di lingkungan Bugis, maka bahasa Bugisnya juga fasih. Nah, inilah sebenarnya yang membuat kita diterima oleh semua kalangan, baik di daerah Konjo ataupun di daerah Bugis, yang tentunya tidak semua dai menguasai bahasa-bahasa kedua bahasa ini. Tentunya ketika kita ke daerah Konjo harus berbahasa Konjo supaya masyarakat sekitar bisa memahami itu. Dan ketika kita berada di komunitas orang Bugis, maka kita pun harus berbahasa Bugis. Baik. Kemudian fashion juga itu yang penting. Fashion dalam berdakwah, penampilan itu juga hal yang sedikit demi sedikit saya perbaiki. Mungkin awal-awalnya kelihatan culun, tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit kita perbaiki fashion itu. Itu juga adalah menjadi daya tarik. Menarik sekali saudara, jadi bukan saja dalam hal pengalaman perjalanan, tapi juga dalam sisi keilmuan seorang pendakwa, bahwa sebagai seorang pendakwa butuh beradaptasi dengan jamaah. Mungkin saja kita merasa hebat ketika berbahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi belum tentu mudah dipahami oleh jamaah-jamaah tertentu. Luar biasa sekali saudara, ini sangat bermanfaat. Salah satu tujuan saya
kemudian ingin mengungkap perjalanan hidup ya seorang pendakwa adalah paling tidak bisa menambah dan bisa menjadi motivasi, inspirasi bagi para pemuda di Bulukumba khususnya, sehingga banyak bisa bertambah pendakwa-pendakwa baru tentunya. Kan tidak mungkin Pak Ustadz Ahmad Rafiq, kemudian siapa Pak Andi Armayadi dan sebagainya, kemudian kalau tidak salah Hengki ya, Hengki juga saya akrab, itu akan selamanya harus terus ada regenerasi ya. Pertanyaan selanjutnya saudaraku Pak Ustadz Rafiq, selama menjadi pendakwa mulai dari pemula ya sampai saat ini, tantangan yang mungkin butuh kesabaran yang pernah didapatkan yang tidak bisa dilupakan sampai saat ini seperti apa saudara? Mungkin tantangan, misalnya tadi masih umum dikatakan bahwa kita tidak langsung melalui jalan poros, tapi melalui jalan buntu mana kalau bisa dikatakan seperti itu, jalan lorong di dalam lorong seperti itu. Tapi tentunya secara khusus lagi ada tantangan-tantangan khusus karena orang katakan terkadang di mana ada perjuangan kebaikan selalu ada tantangan berat di situ. Ada mungkin yang tidak bisa terlupakan sampai saat ini, saudara? Oke, tentunya dalam berdakwah akan banyak hal rintangan ya, yang kita akan lalui. Ada banyak hal tentunya akan dilalui oleh sahabat-sahabat pendakwah. Ya. Di antaranya ketika kita ini diundang sebagai penceramah di tempat yang begitu jauh. Ini di awal-awal saya menjadi pendakwah. Terus sampai pokoknya masuk lorong. Tapi itu keadaan dulu masih hujan-hujan, saudara. Kita masih pakai motor sampai di sana. Mic-nya pun itu yang tidak pernah saya lupakan. Ternyata pernah ada jamaah undangan. Saya datang jam 8. Ternyata mic-nya itu soundnya diperbaiki sampai jam 9. Jadi lumayan berat menunggu sampai 1 jam. Makanya saya hanya ingin juga menitip pesan kepada pendengar, mungkin suatu saat mengundang ustadz, mengundang penceramah, yang paling pertama yang perlu kita perbaiki adalah sound system. Kemudian yang kedua, terkadang juga yang menjadi tantangan ketika kita ini terus ditelepon, Ustadz sudah di mana, Ustadz sudah di mana, Ustadz sudah di mana. Tapi ternyata kita sampai di sana ya jamaah baru 3 orang, jamaah baru 5 orang. Oke. Baru kadang si jamaah katakan, Ustadz ini sudah banyak orang ini, sudah banyak orang. Begitulah lika-liku dakwah, saudara. Dan pernah satu kali. Ternyata ini juga tidak bisa lupakan. Ternyata saat saya diundang, itu waktu di Papua. Saat itu di Manokwari saat itu, saudara. Saya diundang untuk ceramah Ramadan 1 bulan. Tapi karena saat itu kan saya masih belum menikah. Saya dengan santainya berangkat ke sana dengan pakai celana Levi's, botol, tambah saya pakai baju kemeja, tapi saya gulung lengannya sampai tangan, saya tidak pakai songkok, saya tidak pakai topi, berangkat ke sana dengan pakai kacamata. Ternyata sampai di sana yang ngundang itu kurang-kurang yakin bahwa ini penceramah, kurang-kurang yakin. Karena melihat dari style saya saat itu yang berangkat dari Makassar dalam keadaan santai, ternyata sampai di tempat tujuan masih bertanya-tanya, ini penceramah ini atau bukan ini. Saya agak tidak pernah lupa itu, dan panitia sampaikan itu di 15 Ramadan. Saat itu di Papua, dan ternyata alhamdulillah berjalan terus sampai saya diundang beberapa kali ke sana. Baik, saudara, karena memang kalau ingat postur tubuh ya, kalau kita ingat-ingat di waktu kuliah,
memang tidak seperti ini, ya. Dan ini mungkin adalah salah satu pertolongan dari Allah bagaimana supaya bisa meyakinkan dari segi postur tubuh, ya, bisa meyakinkan para jamaah bahwa ini memang sudah luar biasa sekali dari postur tubuh, kemudian cara berbicara, begitu juga dengan karakter. Ya, baik saudaraku, sebelum kita melangkah ke obrolan tentang bagaimana pelajaran dalam bulan Ramadan, ya, yang terakhir dalam sesi perjalanan hidup sebagai seorang pendakwa, mungkin ada satu pesan, ya, khususnya bagi seorang pendakwa, saudara. Tentunya satu hal yang paling utama bagi seorang pendakwa adalah mampu mengimplementasikan, mampu melaksanakan apa yang diucapkannya. Itu adalah tantangan terberat bagi seorang pendakwa. Ya. Selain itu, apakah yang perlu dimiliki dan perlu selalu diperbaharui oleh seorang pendakwa? Apakah hanya sekedar memperbanyak hafalan hadis, kemudian memperbanyak hafalan ayat-ayat Al-Quran yang begitu penting untuk kemudian disampaikan, atau ada mungkin trik khusus, saudara, khususnya bagi para pendakwa nih, agar bisa saling berbagi? Oke, tentunya tadi yang perlu kita perbaiki juga adalah materi materi-materi yang akan kita sampaikan. Tentunya itu harus terstruktur dengan baik. Ya. Tentunya kita terus mencari materi-materi yang baru yang kemudian akan kita sampaikan kepada jamaah. Okay. Ini juga sebenarnya menjadi tantangan bagi sebagian teman-teman dai. Ya. Terkadang mereka menonton dengan penyampaian dakwanya. Ini yang perlu diperbaiki, bagaimana kita memperbanyak materi-materi dakwah, tentunya dengan bahasa yang sederhana. Jadi dimanapun saya ceramah, saya selalu sampaikan bahasa yang sederhana. Saya tidak pernah sampaikan bahasa-bahasa ilmiah, eksistensi dan lain sebagainya, tidak. Saya hanya sampaikan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh jamaah. Kemudian selanjutnya saya itu alhamdulillah ketika berdakwah sampai saat ini diterima oleh semua kalangan. Tentunya mulai dari anak muda, remaja, orang tua dan lain sebagainya. Karena tentunya bagaimana kita berkomunikasi dengan baik. Saya dalam berdakwah dan dalam kehidupan sehari-hari itu, saudara, saya santai begini saja. Artinya saya tidak harus keluar dengan memakai kopiah, saya tidak harus keluar dengan memakai baju koko, saya tidak harus keluar dengan celana cingkrang dan lain sebagainya, tidak. Bagaimana saya santai sehingga saya lebih mudah bergaul dengan siapapun. Dan ketika saya berada di sana, ya sedikit demi sedikit saya sampaikan dakwah. Karena dakwah itu bukan hanya harus di mimbar, bukan hanya dalam ta'lim, bukan hanya dalam pengajian, tapi bagaimana kita merangkul saudara generasi muda, semua kalangan, semua golongan, untuk sedikit dulu mendengarkan petua-petua kebaikan. Bahkan dalam semua kalangan, saya ketika di warkop pun masuk dengan gaya orang di warkop. Ketika saya di luar sana, saya masuk dengan gaya-gaya anak muda yang ada di luar sana. Bahkan saya sering ngopi bareng, sering bareng sama teman-teman yang lain. Tapi ketika kita masuk ke masjid dengan tugas dakwah, tentunya dengan berpenampilan yang lain. Sehingga jamaah pun, sahabat-sahabat, orang-orang sekitar tidak sungkan-sungkan bertanya kepada kita tentang masalah agama. Karena biasa sih, saudara, ada orang yang ingin bertanya agama, tapi malu sama ustadznya. Betul. Bahasa kita mengali-ngali. Dia segan, bukan bertanya, karena melihat penampilannya dan kurang-kurang akrab. Makanya dengan metode-metode yang sederhana, yang santai, itu insya Allah akan lebih mudah masuk ke semua kalangan. Saya kira seperti itu. Oke, baik saudara, sangat luar biasa sekali. Apalagi tadi dikatakan bahwa salah satu hal yang sangat penting dilakukan oleh seorang pendakwa adalah agar tidak monoton, sehingga siapapun pendakwanya pasti terus belajar,
sehingga selalu ada hal-hal baru yang ingin disampaikan kepada para jemaah. Ya, baik para pendengar, kemudian para pengikut Errol Edukasi, begitu juga para pendengar dari Bapak Ustadz Ahmad Ar-Rafiq. Sekarang kita akan berbincang sedikit tentang hal-hal yang sangat penting dan sangat berarti untuk dipelajari, untuk dipetik hikmahnya dalam bulan Ramadan. Jadi sebagai akhir dari obrolan ini, saudara, mungkin bisa memberikan kata-kata bijak atau mungkin hal-hal yang sangat bermanfaat bagaimana mengambil pelajaran, mengambil inspirasi dari bulan Ramadan ini, sehingga dalam berbagai dimensi, dalam berbagai sisi kita bisa menyikapi itu dengan baik, misalnya dalam hal pandemi, dalam hal menjalani kehidupan dan sebagainya. Silakan saudara. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, kita dipertemukan dengan bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan suci Ramadan. Tentunya ini menjadi harapan kita semua, bagaimana kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan, dengan bulan yang penuh dengan keberkahan. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah bulan-bulan yang kita harapkan itu bulan Ramadan yang selama ini kita harapkan untuk berjumpa dengan bulan yang mulia ini? Apakah setelah berjumpa, setelah bertemu dengan bulan Ramadan, apakah kita maksimalkan dengan ibadah dan kebaikan, kita maksimalkan dengan sholat sunnah, kita maksimalkan dengan bacaan Al-Quran, kita maksimalkan dengan berbagi dan sebagainya, atau apakah hanya akan sama kita lalui seperti bulan-bulan yang lalu, yang membedakan mungkin hanya menahan lapar dan dahakanya siang hari. Tentunya bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat-sangat ini akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ramadan ini mengajarkan kepada kita harapan Allah dalam Al-Qur'an itu jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas engkau berpuasa pada bulan Ramadan kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kamu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Tentunya bagaimana meraih derajat takwa ini, maksimalkan ibadah kita selama kita berada dalam bulan Ramadan. Dan satu kesyukuran kita dalam bulan ini, di tahun ini alhamdulillah kita sudah diberikan keleluasaan oleh pemerintah dengan kembali membuka masjid, melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Tentunya ini tidak kita dapatkan di tahun-tahun kemarin karena saat itu masa pandemik sungguh masih sangat mencekam. Makanya hari ini kita bersyukurlah sama Allah dan cukup. Tahun yang lalu itu menjadi renungan bagi kita. Renungan besar. Kenapa sih mesti tahun lalu ada wabah seperti itu? Kenapa sih mesti tahun lalu kita ini tidak kita ini dibatasi untuk melaksanakan sholat tarawih di masjid dan lain sebagainya. Ini menjadi renungan, apakah mungkin di tahun-tahun yang lalu semua ada kebebasan bagi kita, bebas sholat tarawih secara berjamaah, bebas melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, tapi mungkin kitanya yang malas untuk melakukan hal-hal seperti itu di tahun-tahun yang lalu sebelum masa pandemi ini. Nah sekarang kembali dibuka oleh pemerintah, maksimalkan itu, jangan sampai tahun depan Allah kembali memberikan cobaan yang luar biasa sehingga kita ini seolah-olah ada lagi batasan untuk sholat tarawih secara berjamaah di masjid. Nah tentunya saudaraku, dalam Ramadan ini kita ini bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi kita juga menahan diri dari hal-hal yang lain yang tentunya akan mengundang dosa kepada kita semua. Di antaranya coba kita jaga lisan dengan baik selama kita berada dalam bulan Ramadan, jaga diri kita,
perbanyak bacaan Al-Quran, perbanyak sholat-sholat sunnah, dan perbanyak amalia-amalia Ramadan. Dan juga perbanyak berbagilah dalam bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan berkah dari bulan Ramadan ini mampu kita dapatkan, sehingga kita keluar menjadi pemenang di bulan Ramadan dengan meraih predikat muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira seperti itu, saudara. Oke. Baik, terima kasih banyak saudaraku Ustaz Ahmad Ar-Rafiq. Sangat luar biasa dan sangat bermanfaat, sangat inspiratif apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan kali ini bukan hanya bermanfaat untuk kita berdua, tetapi bisa didengarkan dan bisa diambil pelajaran yang bisa dipetik oleh para pendengar, khususnya para jemaah yang biasa mengikuti ceramah Ustaz Ahmad Ar-Rafiq. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak saudaraku seperjuangan Ustaz Ahmad Ar-Rafiq telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk saling berbagi kemanfaatan dan kemaslahatan bagi kita semua. Ya, baik para sahabat edukasi, sekian obrolan kami. Mudah-mudahan apa yang kami bincangkan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.